teman-teman peserta Brevet, berjumpa kembali dengan kami, Hermawan Setia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi biaya materai. Biaya materai yang akan kita bahas kali ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020. Latar belakang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 menurut Menteri Keuangan adalah pengesahan undang-undang ini akan sangat bermanfaat sebagai salah satu perangkat untuk mewujudkan perbaikan kesejahteraan rakyat, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, perbaikan tata kelola biaya materai. Dan perlu kita ketahui juga bahwa Undang-Undang biaya materai yang baru, yaitu adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, menggantikan Undang-Undang biaya materai Nomor 13 Tahun 1985 yang telah berlaku selama 35 tahun dan belum pernah mengalami perubahan. Apakah poin-poin perubahan dalam Undang-Undang biaya materai terbaru? Yang pertama adalah perluasan objek biaya materai. Sebelumnya biaya materai hanya berlaku terhadap dokumen fisik yang berbentuk kertas. Sekarang biaya materai berlaku juga bagi dokumen yang berbentuk elektronik. Poin perubahan selanjutnya adalah penyesuaian tarif biaya materai. Dalam undang-undang yang lama, biaya materai memiliki dua tarif, yaitu tarif Rp3.000 dan tarif Rp6.000. Sekarang tarif itu menjadi satu tarif sebesar Rp10.000. Poin perubahan selanjutnya adalah penyesuaian batasan nilai dokumen. Sebelumnya, dokumen yang dikenai biaya materai adalah yang memuat jumlah uang lebih dari Rp250.000, sekarang menjadi lebih dari Rp5 juta. Poin perubahan selanjutnya adalah penggunaan materai elektronik terhadap dokumen dalam bentuk elektronik. Poin perubahan selanjutnya adalah pemberian fasilitas pembebasan biaya materai, khusus dokumen tertentu yang diperlukan untuk kegiatan penanganan bencana, keagamaan dan sosial, dan dalam rangka mendorong program pemerintah. Poin perubahan terakhir adalah pengaturan sanksi, baik sanksi administratif maupun pidana terkait materai palsu dan materai bekas pakai. Tujuan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 adalah yang pertama, memberikan kesetaraan antara dokumen kertas dan elektronik. Sebelumnya, biaya materai hanya berlaku untuk dokumen kertas dan dokumen elektronik belum dapat dikenakan biaya materai, sehingga dengan adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, dokumen yang berbentuk elektronik akan menjadi objek dari biaya materai. Yang kedua adalah keberpihakan kepada masyarakat luas dan pelaku UMKM dengan tarif yang relatif rendah dan terjangkau, serta kenaikan batas nominal nilai uang dalam dokumen lebih dari 1 juta menjadi lebih dari Rp5 juta. Tujuan selanjutnya adalah meningkatkan kesederhanaan dan efektivitas melalui tarif tunggal dan penerapan materai elektronik. Kita akan melihat dulu pengertian dokumen sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang biaya materai. Dokumen adalah sesuatu yang ditulis atau tulisan dalam bentuk tulisan tangan, cetakan atau elektronik yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan, sehingga dokumen yang menjadi objek biaya materai ini bertambah, yaitu adalah dokumen elektronik. Objek biaya materai dikenakan atas yang pertama adalah dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata. Selanjutnya adalah objek biaya materai adalah dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Jadi objek biaya materai ada dua. Objek biaya materai dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 3 ayat 2. Dokumen yang bersifat perdata sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 1 huruf A meliputi yang pertama, surat perjanjian, surat keterangan atau pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis beserta rangkapnya. Yang kedua adalah akta notaris beserta glose, salinan, dan kutipannya. Yang ketiga adalah akte pejabat pembuat akte tanah beserta salinan dan kutipannya. Yang keempat adalah surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang kelima adalah dokumen transaksi surat berharga, termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dan dokumen yang terakhir adalah dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, notaris risalah lelang, salinan risalah lelang, dan brosur risalah lelang. Objek biaya materai ini meningkat. Yang sebelumnya untuk dapat dikenai biaya materai itu adalah dokumen yang memuat nilai uang di atas Rp250.000 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985. Untuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 ini dinaikkan menjadi di atas Rp5 juta.
Jadi yang menjadi objek biaya materai sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 2 huruf G Undang-Undang Biaya Materai adalah dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nominal lebih dari 5 juta rupiah yang menyebutkan penerimaan uang atau berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagainya telah dilunasi atau diperhitungkan. Inilah objek biaya materai. Kita melihat di dalam slide ada gambar. Jadi yang berlaku sekarang adalah Undang-Undang Materai biaya materai yang senilai Rp6.000 dan senilai Rp3.000 ini gambarnya jelas sebagai berikut. Sedangkan non objek biaya materai yang pertama adalah dokumen yang terkait dengan lalu lintas orang dan barang, dapat berupa surat penyimpanan barang, konasemen, surat angkutan penumpang dan barang, bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang, surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim. Yang terakhir adalah surat lainnya yang dapat dipersamakan dengan surat sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 5. Dokumen yang tidak dikenakan biaya materai selanjutnya adalah segala bentuk ijazah. Dokumen yang tidak dikenakan biaya materai selanjutnya adalah tanda terima pembayaran gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang berkaitan dengan hubungan kerja serta surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran dimaksud. Yang terakhir, dokumen yang tidak dikenakan biaya materai adalah tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk oleh negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Biaya materai juga tidak dikenakan atas dokumen berupa kwitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu yang berasal dari kas negara, kas pemerintah daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya adalah tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi. Dokumen selanjutnya yang tidak dikenakan biaya materai adalah surat gading. Dokumen yang tidak dikenakan biaya materai selanjutnya adalah dokumen yang menyebutkan simpanan uang atau surat berharga, pembayaran uang simpanan kepada penyimpan oleh bank, koperasi, dan badan lainnya yang menyelenggarakan penyimpanan uang atau pengeluaran surat berharga oleh kustodian kepada nasabah. Dokumen yang tidak dikenakan biaya materai selanjutnya adalah tanda pembagian keuntungan, bunga, atau imbal hasil dari surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dan dokumen yang tidak dikenakan biaya materai adalah dokumen yang diterbitkan atau dihasilkan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter. Tarif biaya materai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 adalah sebagaimana disebutkan dalam pasal 5. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dikenai biaya materai dengan tarif tetap sebesar Rp10.000. Jadi ada tarif tunggal sebesar Rp10.000. Tarif tersebut dapat diturunkan atau dinaikkan dengan peraturan pemerintah setelah berkonsultasi dengan DPR. Ini bentuknya materai tempelnya adalah sebagai berikut, yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari tahun 2021. Saat terutangnya biaya materai, yang pertama adalah saat dokumen dibubui untuk tanda tangan berupa surat perjanjian beserta rangkapnya, akta notaris beserta glose, salinan dan kutipannya, atau akta pejabat pembuat akta tanah beserta salinan dan kutipannya. Saat terutang biaya materai adalah saat dokumen selesai dibuat, yang berlaku untuk surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun, dokumen transaksi surat berharga termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dan dalam bentuk apapun. Saat terutang biaya materai selanjutnya adalah dokumen diserahkan kepada pihak untuk siapa dokumen tersebut dibuat. Contohnya adalah surat keterangan, pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis beserta perangkapnya. Contoh selanjutnya adalah dokumen lelang, dan contoh terakhir adalah surat yang menyatakan jumlah uang. Saat terutang biaya materai selanjutnya adalah saat dokumen diajukan ke pengadilan. Ini untuk dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Dan saat terutangnya biaya materai selanjutnya adalah saat dokumen tersebut digunakan di Indonesia untuk dokumen perdata yang dibuat di Indonesia. Nah, siapakah pihak yang terutang biaya materai? Yang pertama adalah dokumen yang dibuat sepihak, maka biaya materai terutang oleh pihak yang menerima dokumen. Sedangkan untuk dokumen yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, biaya materai terutang oleh masing-masing pihak atas dokumen yang diterimanya. Pengecualiannya
ada dalam pasal 3 ayat 2 huruf D berupa biaya materai terutang oleh pihak yang menerbitkan surat berharga. Sedangkan pihak pemungut biaya materai adalah diatur dalam pasal 3 ayat 2. Yang pertama adalah kewajiban pemungut biaya materai. Memungut biaya materai yang terutang atas dokumen tertentu dari pihak yang berutang. Yang kedua telah menyetorkan biaya materai ke kas negara, dan yang terakhir adalah melaporkan pemungutan dan pengukuran biaya materai ke kantor Direktorat Jenderal Pajak. Dalam Undang-Undang biaya materai yang baru, kita mengenal ada materai 3. Yang pertama adalah materai tempel, yang kedua adalah materai elektronik, yang terakhir adalah materai dalam bentuk lain. Untuk materai tempel memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut. Yang pertama adalah ada gambar lambang negara Garuda Pancasila. Yang kedua adalah ada frase materai tempel. Yang terakhir adalah angka yang menunjukkan nilai nominal. Karena menggunakan tarif tunggal Rp10.000, maka nilainya adalah Rp10.000. Selain memiliki ciri umum, materai tempel juga memiliki ciri khusus berupa unsur pengaman pada desain, bahan, dan teknik jet. Sedangkan untuk materai elektronik merupakan materai yang memiliki kode unik dan keterangan tertentu yang diatur dengan peraturan menteri. Bentuk materai yang terakhir adalah materai dalam bentuk lain, merupakan materai yang dibuat dengan menggunakan mesin terang materai digital, sistem komputerisasi, teknologi percetakan, dan sistem atau teknologi lainnya. Jadi di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 kita mengenal 3 bentuk materai. Selain itu juga diatur terkait dengan pemateraian kemudian yang dilakukan. Untuk yang pertama, dokumen yang biaya materainya tidak atau kurang dibayar. Yang kedua adalah dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Pihak yang wajib membayar biaya materai melalui pemateraian kemudian merupakan pihak yang berutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9. Jadi ini juga sama dengan aturan yang kemarin mengatur terkait dengan pemateraian kemudian. Fasilitas pembebasan dari pengenaan biaya materai. Biaya materai yang terutang dapat diberikan fasilitas pembebasan dari pengenaan biaya materai baik untuk sementara waktu maupun selamanya. Untuk yang pertama adalah dokumen yang menyatakan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dalam rangka percepatan proses penanganan dan pemulihan kondisi sosial ekonomi suatu daerah akibat bencana alam yang ditetapkan sebagai bencana alam. Yang kedua adalah dokumen yang menyatakan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang semata-mata bersifat keagamaan dan atau sosial, tidak bersifat komersial. Yang ketiga adalah dokumen dalam rangka mendorong atau melaksanakan program pemerintah dan atau kebijakan lembaga yang berwenang di bidang moneter atau jasa keuangan. Dan atau yang terakhir adalah dokumen yang terkait pelaksanaan perjanjian internasional yang telah mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perjanjian internasional atau berdasarkan asas timbal balik. Kita akan membicarakan terkait dengan sanksi biaya materai. Yang pertama adalah pemungut biaya materai yang tidak atau kurang dipungut dan atau tidak atau kurang disetor ditambah sanksi administratif sebesar 100% dari biaya materai yang tidak atau kurang dipungut dan atau tidak atau kurang disetor. Hal ini diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Biaya Materai tahun 2020. Sanksi selanjutnya adalah diatur dalam pasal 17 ayat 1 juga pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Biaya Materai tahun 2020. Biaya materai yang wajib dibayar melalui pemateraian kemudian adalah 100% dari biaya materai yang terutang. Di dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 diatur tentang ketentuan pidana, di mana setiap orang yang meniru atau memalsu materai yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia dengan maksud untuk memakai atau meminta orang lain memakai materai tersebut sebagai materai asli, tidak dipalsu atau sah, atau membuat materai dengan menggunakan cap asli secara melawan hukum, termasuk membuat materai elektronik dan materai dalam bentuk lain secara melawan hukum, dipidana penjara paling lama 7 tahun atau pidana denda paling banyak Rp500 juta. Di dalam pasal 25 Undang-Undang Biaya Materai yang terbaru mengatur juga ketentuan pidana yang mana setiap orang yang memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual atau memasukkan ke wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama adalah materai dipalsu atau dibuat secara melawan hukum seolah-olah asli, tidak dipalsu, dan dibuat secara tidak melawan hukum
atau barang yang dibubui materai sebagaimana dimaksud dalam huruf A, seolah-olah barang tersebut asli, tidak dipalsu dan dibuat secara tidak melawan hukum, dipidana penjara paling lama 7 tahun atau pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Selain itu juga ketentuan pidana diatur dalam pasal 26 yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menghilangkan tanda, menghilangkan ciri, atau memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual atau memasukkan ke wilayah NKRI seolah-olah materai tersebut belum dipakai, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Dalam undang-undang yang baru ini mengatur terkait dengan ketentuan peralihan yang diatur dalam pasal 28 yang menyatakan sebagai berikut. Pada saat undang-undang ini berlaku, dokumen yang biaya materainya tidak atau kurang dibayar yang dibuat sebelum undang-undang ini berlaku, biaya materainya tetap terutang dan dibayar berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang biaya materai. Yang kedua adalah materai tempel yang telah dicetak berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang biaya materai dan peraturan pelaksanaannya yang masih tersisa masih dapat digunakan sampai jangka waktu 1 tahun setelah undang-undang ini berlaku dan tidak dapat ditukarkan dalam bentuk apapun. Artinya, teman-teman peserta brevet apabila masih memiliki biaya materai dengan nominal 3.000 dan 6.000 itu masih berlaku sampai dengan akhir tahun 2021. Jadi jangan sampai teman-teman peserta brevet ragu apakah biaya materai ini masih berlaku atau tidak. Itu masih berlaku sampai dengan akhir tahun 2021. Ketentuan peralihan ketiga adalah materai tempel yang digunakan untuk melakukan pembayaran biaya materai yang terutang atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf B dapat digunakan dengan nilai total materai tempel yang dibukukan pada dokumen paling sedikit Rp9.000. Nah, ini maksudnya sebagai berikut. Apabila kita harus melekatkan materai senilai Rp10.000 namun kita hanya memiliki materai yang lama, maka kita bisa menggunakan dua alternatif. Alternatif pertama adalah menempelkan materai 6.000 dan materai 3.000 sehingga jumlahnya 9.000, atau menggunakan opsi kedua, menempelkan dua materai dengan nilai masing-masing adalah 6.000 sehingga berjumlah Rp12.000. Semoga bermanfaat terkait dengan materi biaya materai. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan apabila ada pertanyaan dapat disampaikan melalui WA atau email dan pertanyaan. Terima kasih. Berjumpa kembali di video selanjutnya.